Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pendidikan anti korupsi. Mahasiswa semuanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya korupsi adalah musuh kita bersama. Untuk itu, sebagai seorang mahasiswa, saudara harus memiliki komitmen dalam pencegahan dan penanganan korupsi yang ada di Republik Indonesia ini. Baiklah, saudara semuanya, ketika kita mendengarkan kata korupsi, tentu saja kita sudah sering kali melihat dan mendengar berbagai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebelum mulai pada pembahasan, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Adakah korupsi di lingkungan mahasiswa? Oke. Silakan dijawab di dalam hatinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saudara sebagai mahasiswa pernah melakukan hal ini? Menyontek, plagiat, atau copy paste, titip absen dengan teman, memberi gratifikasi kepada dosen, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, membuat kwitansi dan cap palsu dalam kegiatan. Jika hal itu pernah saudara lakukan, maka semua hal tersebut merupakan bagian dari korupsi. Lantas, bagaimana upaya kita dalam pencegahan korupsi? Baiklah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah. Di semua lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa. Nah, berbicara tentang kejahatan luar biasa, ada 3 hal yang digolongkan di dalam kejahatan yang luar biasa ini. Pertama, ada penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, ada tindakan terorisme. Dan yang ketiga adalah tindakan korupsi. Mengapa ketiga hal tadi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa? Karena ketiga hal tersebut dampaknya sangat luas bagi masyarakat. Nah, sebagai pengantar berikut Bapak sampaikan data terkait dengan tingkat tingkat pelaksanaan korupsi yang ada di sebuah negara. Hal ini saya dapat dari lembaga Corruption Perception Index. Nah, data tersebut mengatakan bahwasanya tahun 2019 IPK Indonesia berada pada skor 40, ranking 85 dari 180 negara. Kemudian pada tahun 2020 Indonesia mendapatkan skor 37 atau turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Ranking 102 dari 180 negara.
Hal ini mengindikasikan bahwasanya Indonesia masih termasuk dalam kategori negara yang korup ya. Nah, melihat tingkat korupsi Indonesia di kawasan ASEAN ya. Indonesia berada pada posisi di bawah dari Timor Leste ya. Nah, posisi pertama dengan IPK tertinggi adalah Singapura dengan angka 85, diikuti oleh Brunei Darussalam di angka 60, Malaysia di angka 51 dan Timor Leste di angka 40. Lalu Indonesia berada di angka 37. Artinya skor Indonesia masih cukup rendah ya. Rendah di sini artinya apa? Rendah terhadap penegakan korupsi. Artinya ya, poin 30 ini Indonesia berada pada posisi yang penyelenggaraan korupsinya tinggi. Kenapa? Karena pejabat negara atau pejabat publik masih banyak melakukan korupsi. Saudara semua, korupsi bukan lagi masalah lokal ya, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi itu merupakan sebuah sifat dan sikap yang khianat. Orang yang pelaku korupsi tentu saja masuk dalam kategori tidak taat dan tidak setia terhadap tanggung jawab yang dia emban. Secara terminologi ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu kata dasarnya adalah korup, sama dengan busuk, palsu, dan suap ya. Korup juga sama dengan suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu dalam kamus hukum ya. Nah, korup juga sama dengan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Hal ini dikutip dari The Lexington-Webster Dictionary pada tahun 1978. Nah, korupsi itu dalam bahasa Latinnya juga sama dengan corruptus ya, yang artinya sama, artinya adalah bejat, busuk, dan tidak jujur. Artinya dalam berbagai bahasa korupsi itu adalah sebuah tindakan yang busuk dan bejat ya. Nah, apa saja bentuk-bentuk korupsi itu? Nah, salah satu bentuk korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Pengkhianatan terhadap kepercayaan itu merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor ya. Saudara harus garis bawahi, orang yang mengkhianati kepercayaan itu ya adalah koruptor. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi. Sebagai contoh, pesan, aspirasi rakyat, dan tugas yang ditugaskan pada suatu profesi atau jabatan. Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan
bentuk korupsi, ya. Pejabat yang tidak bekerja dengan baik, tidak berpihak pada publik adalah pengkhianat. Nah, itulah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Sebagai contoh, pada saat diadakan pemilihan umum, biasanya anggota DPR memberikan janji-janji surga pada calon pemilihnya. Tetapi ketika mereka sudah menjabat, banyak sekali oknum-oknum DPR yang tidak menjalankan aspirasi rakyat, ya. Bentuk lain dari korupsi, ya, selain pengkhianatan terhadap kepercayaan, bentuk korupsi lain adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini, ya, sering sekali dilakukan oleh pejabat pemerintahan maupun pejabat-pejabat di sebuah perusahaan. Selain itu, bentuk korupsi yang lainnya adalah mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan, ya, seperti mendapatkan seperti menyalahgunakan, ya, kekuasaannya. Contoh, ada seorang kepala desa, ya, ada seorang kepala desa yang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Yang selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan merupakan korupsi tingkat menengah, ya. Kalau tadi ada tingkat dasar, yang ada tingkat yang sederhana, sekarang ada yang tingkat menengah, ya. Apa yang tingkat menengah itu? Yang tingkat menengah adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kalau yang tingkat dasar adalah tingkat sederhana adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, ya. Nah, penyalahgunaan kekuasaan merupakan segala bentuk penyimpangan yang tidak dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan, tanpa mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material. Nah, penyalahgunaan ini berupa penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan, ya, karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia, ya. Nah, berikut saya merilis, ya, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dikutip dari buku panduan dosen pada pembelajaran pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi pada tahun 2008. Sebagai contoh, saya contohkan 3 bentuk tindak pidana korupsi itu. Yang pertama adalah gratifikasi, ya. Yang kedua ada kerugian keuangan negara. Yang ketiga adalah suap menyuap. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan.
Yang kelima ada pemerasan, keenam ada perbuatan curang, dan yang ketujuh adalah ada konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi perbuatan ini merupakan tindak pidana korupsi. Nah, sekarang ya, bagaimanakah contoh atau bentuk gratifikasi? Nah, gratifikasi ini ya hampir sama bentuknya seperti pemberian hadiah kepada pejabat ya, yang tujuannya adalah guna untuk memuluskan tujuan orang yang memberi gratifikasi kepada pejabat tersebut ya. Nah, kemudian perbuatan curang. Apa itu perbuatan curang? Ya, misal ya, perbuatan curang itu ada sebuah perusahaan yang memenangkan sebuah proyek. Saya contohkan ya, misalnya pembangunan jalan atau jembatan. Dana yang disediakan misalnya 1 miliar. Dana 1 miliar tadi idealnya diberikan pada material bangunan yang berkualitas, tetapi pada kenyataannya ternyata material yang digunakan dalam pembangunan jalan atau jembatan itu di bawah standar. Misalnya ketika menjanjikan ya akan menggunakan besi berukuran 12, ternyata besinya menggunakan besi ukuran 8. Nah, itu adalah sebuah tindakan yang curang. Oke, korupsi itu tentu saja ada pelakunya ya, dan kegiatannya tentu saja untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Nah, tindakan tersebut tentu saja melawan hukum dan merugikan keuangan negara, karena dana yang dikorupsi itu adalah dana negara ya. Sebagai contoh, pada tahun 2020 kemarin kita dihebohkan dengan berita yang cukup viral ya, di mana ada 2 orang pejabat di kabinet Bapak Jokowi. Tidak berselang waktu yang lama, Menteri Sosial dan Menteri KKP ditangkap oleh KPK ya. Karena apa? Karena menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Bagaimana Menteri Sosial tersangkut korupsi bantuan sosial, dan Menteri KKP tersangkut pada kegiatan suap menyuap pada pengadaan tender bibit lobster ya. Itu merupakan sebuah perbuatan yang mencoreng kabinet di pemerintahan Bapak Jokowi, sehingga 2 menteri ini dipecat dari kabinet Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya. Nah, para pelaku korupsi tadi tidak hanya di lingkungan menteri, tetapi DPR ya, gubernur, bupati, wali kota, direksi, ketua lembaga, dan lain-lain. Semua pejabat di pejabat tersebut banyak sekali yang kita lihat tertangkap dalam tindak pidana korupsi. Tidak hanya pejabat, tetapi di lingkungan penegak hukum pun masih seringkali kita saksikan bagaimana hakim yang ditangkap karena suap,
jaksa, polisi, pengacara, pengawas, dan lain-lain. Hakim, ya banyak hakim yang tersandung, ya ada ya hakim yang tersandung kasus tindak pidana korupsi. Seperti ini malah orang yang sangat berkuasa, memiliki jabatan yang paling tinggi, tetapi tersandung juga dalam kasus korupsi, ya, yaitu suap menyuap. Bagaimana ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, ya, ditangkap karena tersandung kasus penyuapan, ya, yang dilakukan oleh wali kota Palembang pada saat itu. Kemudian bagaimana kita melihat jaksa Pinangki yang ditangkap juga karena kasus korupsi. Di kepolisian juga tidak terlepas dari kasus korupsi, ya. Bagaimana pada saat itu ada juga kepala Dirlantas Polri yang tersandung pada kasus korupsi, pengacara, ya, bahkan banyak pengacara top yang tersandung kasus korupsi. Sebagai contoh seperti Bapak Oci Kaligis, ya. Kemudian pengusaha, pengusaha juga banyak yang tersangkut pada kasus korupsi, profesor, entah itu doktor dan lain-lain. Korupsi tidak memandang jenis kelamin, entah itu laki-laki atau perempuan, tua maupun muda. Itu kita harus jadikan pengalaman, ya, harus jadikan pelajaran, ya. Kita jadikan pelajaran kasus-kasus korupsi yang tersandung pada berbagai profesi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, apakah faktor penyebab dari korupsi? Berbicara tentang faktor penyebab korupsi, ya, hal ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa? Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Ya, sedangkan faktor eksternal, faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Contoh faktor korupsi yang datang dari diri pribadi itu adalah apa? Ya, karena ada sifat rakus, ya, pada diri pelaku korupsi itu, ya. Selain rakus, ya, karena apa? Karena lemahnya iman, ya, lemahnya iman, sehingga si pelaku korupsi itu tidak meyakini atau kurang meyakini, ya, bahwasanya akan ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Sehingga apa? Sehingga dia tidak takut dengan azab yang akan diterima ketika kita melakukan kecurangan, ketika kita merugikan rakyat, ya. Kemudian apalagi, ya, kurangnya prinsip hidup, ya, lemahnya prinsip hidup yang dipegang oleh pelaku korupsi. Kalau penyebab dari luar apa saja? Ya, cukup banyak juga penyebab dari luar. Di antaranya apa? Ya, di antaranya karena gaya hidup yang tinggi, perilaku konsumtif yang tinggi. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian dorongan dari keluarga terdekat itu juga bisa menjadi penyebab korupsi, ya. Mengutip dari Ansari Yamama, beliau mengatakan, ketika perilaku materialistik dan konsumtif di lingkungan masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi, ya. Nah, hal ini, ya, berarti kalau kita masih mendewakan materi, maka
korupsi tidak akan bisa dihilangkan dari sistem kehidupan kita. Korupsi tentu saja akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Ya. Kalau kita memandang kekayaan hanya berdasarkan pada materi, ya maka perilaku korupsi ini tentu saja akan terus melekat pada diri pribadi kita. Semakin banyak orang yang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dengan mengakses kekayaan. Jadi, bagaimana menurut Anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Bagaimana bentuk penyadarannya yang tepat? Nah, itu yang akan menjadi tanggung jawab kita semua selaku pendidik dan calon pendidik nanti untuk menyadarkan ya bahwasanya kekayaan bukanlah salah satu kekayaan yang ada pada diri kita ya. Kenapa? Karena kekayaan itu tidak hanya dari uang. Anak yang soleh, keluarga yang harmonis itu juga kekayaan ya. Jangan sampai kita terjerat pada pola pikir yang salah demikian ya. Oleh karena itu tindakan pemberantasan korupsi harus kita upayakan ya, baik dari segi preventif, dari segi pencegahan ya, dari segi represif dan edukatif. Nah, kita selaku pendidik, tenaga pendidik ya, erat sekali perannya dalam bidang preventif dan edukatif. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak semuanya untuk berkomitmen dalam tindak penanganan dan pencegahan korupsi. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan kita diskusikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.